Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apaningsi. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di video ini, saya akan menampilkan simulasi pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom. Selamat menonton. Pergi ke pasar, membeli kue putu. Jangan lupa membeli buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian tampak bersemangat sekali ya hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah hadir semua ya ini? Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ketua kelas bagaimana? Hadir semua, Bu. Karena kalian semua udah masuk, Ibu akan langsung saja menyampaikan materi hari ini. Ibu akan menampilkan poster sebuah film pendek. Silakan anak-anak lihat. Anak-anak pada tahu sama Bu Tejo? Tahu, Bu. Lagi viral, Bu. Udah nonton film pendek tilik semua ya? Sudah, Bu. Bagaimana filmnya? Bagus tidak menurut kalian? Bagus, Bu. Lalu siapa yang berani menyampaikan pendapatnya mengenai film pendek tilik? Ayo siapa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Nurul dan Umi ya? Oke, kita mulai dari pendapat Nurul terlebih dahulu. Menurut saya, film Tilik itu bagus banget, Bu. Soalnya film itu kan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Dan alur dari filmnya itu juga nggak ketebak. Jadi ada plot twistnya gitu, Bu. Tapi yang saya kurang sukanya itu tokoh atau si Bu Tejonya itu punya sifat yang kurang bagus. Dia suka ngomongin aib orang lain, Bu. Tapi secara garis besar filmnya bagus. Bagus sekali ya Nurul. Kita lanjutin ke pendapat Umi. Hayo Umi, silakan. Menurut saya film Tili itu bagus, Bu. Saya tonton karena kawan saya bilang seru lihat Bu Tejo bergibah. Banyak hal yang bisa kita petik, Bu, pelajaran dari film pendek Tili ini, seperti tidak mempercayai hoaks, menjenguk sanak keluarga yang sedang sakit, dan juga menjauhi gibah, Bu. Bagus sekali ya Umi, terima kasih kepada Nurul dan Umi yang udah berani menyampaikan pendapatnya mengenai film pendek tilik tadi. Ayo beri tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang udah Ibu buat sebelumnya. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Nah, penyampaian tanggapan kalian terhadap film tilik tadi merupakan salah satu contoh mengulas dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya setelah kita menonton film atau membaca buku, kita acap kali melontarkan ulasan terhadap bacaan atau tontonan kita kepada orang lain. Nah, kalian pasti bisa menebak bukan apa materi yang akan Ibu bahas hari ini? Betul sekali, mengenai teks ulasan. Ibu harap pada pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui apa sih teks ulasan itu, apa tujuan dari teks ulasan, dan apa struktur dari teks ulasan. Lalu, apa saja sih yang bisa kita ulas selain film? Yang pasti bukan mengulas hidup orang lain seperti yang dilakukan Bu Tejo di film Tilik tadi ya. Balik ke materi, selain film, kita bisa mengulas cerpen, novel, puisi, atau karya seni. Lalu, apa sih tujuan dari teks ulasan?
Nah, tujuan dari teks ulasan yang pertama adalah memberitahukan kepada pembaca mengenai kelebihan ataupun kekurangan dari teks ulasan. Kedua, memberikan sudut pandang atau penilaian pribadi terhadap suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mempertimbangkan suatu karya yang akan dibaca atau dilihat. Dan yang keempat, untuk memberikan informasi kepada publik. Nah, setelah pemaparan dari yang Ibu tadi, kalian pasti bisa mengira-ngira bukan pengertian dari teks ulasan. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Karena hari ini bulan Oktober, Ibu pengen yang lahir bulan Oktober untuk menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih teks ulasan itu? Hayo, siapa di antara kalian yang lahir bulan Oktober? Saya lahir bulan Oktober, Bu. Ani lahir tanggal berapa, Ani? Tanggal 21, Bu. Wah, sebentar lagi Ani nambah usia nih. Anak-anak, jangan lupa kirimkan doa untuk Ani pada tanggal 21 nanti ya. Jangan lupa nih. Ayo Ani, silakan sampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari teks ulasan menurut Ani. Menurut saya, teks ulasan adalah teks yang berisi mengenai kelebihan atau kekurangan suatu karya, Bu. Terima kasih Ani. Ayo berikan tepuk tangan untuk Ani. Jawaban dari Ani tadi hampir benar. Untuk mengetahui pengertian dari teks ulasan itu sendiri, Ibu balik lagi ke video pembelajaran, sekalian kita simak mengenai struktur dari teks ulasan itu ya. Kita simak sama-sama videonya. Ibu kutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, teks ulasan adalah tinjauan atau ringkasan buku, novel, puisi, lagu, atau film yang dimuat di koran atau majalah. Nah, sekarang kita akan membahas struktur teks ulasan. Struktur yang pertama yaitu identitas karya. Pada bagian ini terdapat judul karya, pengarang, dan lainnya. Pada bagian ini bisa ditulis sebelum teks ulasan atau tidak dinyatakan secara langsung. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian ini dipaparkan pernyataan umum mengenai suatu karya, dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah tafsiran. Tafsiran berisi pandangan sendiri terhadap karya tersebut. Bagian ini bisa dilakukan setelah penulis mengevaluasi karya tersebut. Penulis biasanya membandingkan karya yang diulas dengan karya yang mirip. Penulis juga akan menilai kelebihan atau kekurangan dari karya yang diulas. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian ini, penulis akan mengevaluasi karya. Di bagian ini juga berisi mengenai struktur, ciri-ciri, atau kualitas suatu karya. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Penulis akan memberi ulasan akhir yang berisi rangkuman karya yang diulas. Di sini, Ibu akan memberikan contoh struktur dari teks ulasan novel Hujan karangan Terelie. Nah, struktur yang pertama masih ingat kan? Benar, identitas karya. Di teks ulasan novel Hujan karya Terelie ini terdapat judul, penulis, tahun terbit, penerbit, jumlah halaman, dan genre atau kategori novel. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu orientasi. Nah, di struktur ini dapat kita lihat nih, penulis memberikan gambaran umum mengenai novel Hujan. Struktur selanjutnya yaitu tafsiran. Di sini, penulis menyampaikan pandangannya terhadap novel Hujan karya Terelie. Kita baca ya. Oke, dibacakan. Nah, di sini penulis nampaknya telah mengevaluasi karya sehingga dapat mengetahui nih jalan cerita dari novel Hujan karya Terelie ini. Struktur berikutnya yaitu evaluasi. Dapat kita lihat penulis memberikan detail karya. Di
sini penulis menonjolkan kelebihan dari novel Hujan karya Terelie. Dan di paragraf ini, penulis itu memaparkan kekurangan dari novel Hujan karya Terelie. Struktur yang terakhir yaitu rangkuman. Benar. Penulis di sini memberikan ulasan akhir dan menyimpulkan ulasannya mengenai novel Hujan karya Terelie. Jadi kesimpulannya, struktur dari teks ulasan itu terdiri dari apa, anak-anak? Identitas karya, Orientasi, tafsiran, evaluasi. dan juga rangkuman, Bu. tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu tadi materi dari Ibu. Sampai di sini adakah yang belum jelas atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Silakan. Tidak ada, Bu. Insya Allah pada paham semua ya. Kalau seandainya kalian lupa atau ingin menonton kembali video pembelajaran Ibu tayangkan tadi, silakan kalian singgah ke channel YouTube Ibu aja ya. Kalau gitu Ibu kasih kalian oleh-oleh dulu. Silakan kalian buka Classroom. Di sana Ibu udah membagikan kalian file teks ulasan novel Laskar Pelangi. Ibu minta kalian cari struktur dari teks ulasan novel Laskar Pelangi tersebut. Silakan kumpul minggu depan di Classroom. Bu, tugasnya diketik atau ditulis tangan, Bu? Diketik saja biar rapi ya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Berhubung jam pelajaran kita sudah habis, pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Minggu depan kita masih membahas materi teks ulasan, tapi lebih ke ciri kebahasaan dan kelebihan serta kekurangan dari teks ulasan. Tugas adik jangan lupa dibuat dan dikumpulkan di Classroom. Ketua kelas, ayo silakan pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.